Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sari. Saya akan membawakan materi tentang sejarah sosiologi pendidikan. Baik, langsung saja pengertian sejarah sosiologi pendidikan. Di sini dapat saya jelaskan sedikit bahwa sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosial mikro atau mikrososial yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi mulai melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1859 tahun. Dalam bukunya Cours de Philosophe Positif, sosiologi berasal dari kata socios dan logos. Sosias berasal dari bahasa Latin yang artinya kata, perkataan atau pembicaraan. Jadi, sosiologi adalah ilmu masyarakat yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, yang menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan. Kemudian ditinjau dari segi etimologi, istilah sosiologi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Kemudian ditinjau lagi dari segi perspektifnya, sebab lahirnya sosiologi pendidikan adalah dikarenakan adanya perkembangan masyarakat yang cepat dan berakibat pada merotasnya peran pendidik dan perubahan interaksi antar manusia. Baik, kita masuk ke tokoh sosiologi. Tokoh sosiologi terbagi menjadi 4 tokoh, yaitu tokoh Ibnu Khaldun, seorang tokoh sosiologi dengan nama lengkap Abu Syaidik Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun al-Hadramiyah, yang lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Beliau berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Leluhur keluarga tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Wail ibnu Hujr, seorang teman Nabi Muhammad SAW. Keluarga Ibnu Khaldun memiliki banyak kantor di Andalusia, bermigrasi ke Tunisia setelah sejatuhnya Sevilla ke Rekosta pada tahun 1248. Disitulah Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Beliau juga dikenal sebagai ahli politik Islam dan sebagai bapak ekonomi Islam, karena pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistik, mengemukakan teori ekonomi. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Beliau menulis banyak karya, di antaranya adalah Kitab Al-Ibar yang terdiri atas 7 jilid. Jilid pertama berjatuh Mukaddimah, yang di kemudian barat juga dinamakan
Lego Man. Kemudian kita lanjut ke toko selanjutnya, yaitu toko Auguste Comte yang memiliki nama panjang Isidore Maria Auguste Francis Xavier Comte, yang dilahirkan pada 17 Januari 1798 di Montpellier, Paris. Comte berasal dari keluarga bangsawan Katolik. Namun, tak lama kemudian Comte melihat sebuah perbedaan yang mencolok antara agama Katolik yang dianutnya dengan pemikiran keluarga monarki yang berkuasa, sehingga terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya. Baik, sedikit kita jelaskan bahwa Montpellier adalah tanah kelahiran Comte yang terletak di bagian selatan Prancis. Comte menempuh pendidikan sebuah kota kecil di bagian barat daya dari negara Prancis sampai selesai. Setelah itu melanjutkan pendidikannya di École di Prancis dengan tidak lama dikarenakan sekolah tersebut ditutup pada tahun 1816. Sehingga Comte melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran di Montpellier. Kemudian kita lanjut ke toko selanjutnya, yaitu Herbert Spencer, yaitu toko filsuf sosiologi, lahir di Inggris, tepatnya di Derby pada tanggal 27 April 1820. Pria yang tak lulus sekolah ini menyenggam pendidikan bersama ayahnya di usia 17 tahun. Pria yang dikerap dipanggil Spencer Spencer ini sudah menjadi insinyur di pembangunan jalan kereta api. Ternyata pembangunan jalan kereta api karena tertariknya pada biologi muncul dari pekerjaannya di Birmingham sebagai insinyur. Ketika Spencer memulai pemeriksaan pada fosil yang diambil dari pemotongan kereta api, sehingga Spencer dipercaya sebagai wakil kepala bagian mesin. Kemudian melanjutkan karirnya di bidang jurnalistik, menjadi penulis dan redaktur di The Smith, sebuah tabloid atau majalah mingguan keuangan yang penting pada saat itu untuk kelas menengah atas di tahun 1850, dan menerbitkan bukunya The Soul Stick. Ya, kemudian kita lanjut ke toko selanjutnya, Claire Mars. Claire Mars dilahirkan pada tahun 1818 di Tours, Hertfordshire, kerajaan. Maaf kalau memang ada penyebutan bahasa Inggris yang tidak jelas, karena saya cuman belajar, saya juga tidak terlalu tahu tentang bahasa Inggris. Ya baik, saya lanjut dengan toko ini. Kerajaan Prusia. Mars berasal dari keluarga kelas menengah dari pasangan Heinrich Mars 1777 sampai 1863. Mars berdarah Yahudi. Kakek dan neneknya seorang rabi Belanda, sementara garis keturunan ayahnya meliputi para rabi Thier. Ayah Mars
sejak kecil disebut sebagai Herschel, adalah orang pertama meraih pendidikan menengah dan menjadi pengacara, dan kehidupannya relatif makmur dan memiliki sejumlah kebun anggur Mosel sebelum kelahiran putranya Hermas dan setelah pencabutan MP. Karena waktu tidak banyak, jadi saya sedikit menyingkat tokoh-tokoh tersebut. Baik, kita lanjut tokoh-tokoh sosiologi pendidikan yang terbagi beberapa nama, yaitu Lester Frank Ward yang lahir di Amerika Serikat pada tanggal 18 Juni 1841. Ya, keluarganya dari kalangan menengah. Lester mendapat gelar sarjana gelar sarjana seni dari Universitas George di tahun 1869 dan masterinya tahun 1873. Dari 1865 sampai 1872 ia bekerja di Departemen Keuangan. Kemudian tahun 1881 sampai 1888 dirinya menjadi asisten ahli paleontologi dan kemudian kepala USG Geologi Silvers. Sebagai sosiologi, Lester mempunyai karir tak lazim sebagai sosiologi, yaitu lebih banyak bekerja sebagai ahli purbakala atau paleontologi untuk memerintahkan federal. Sewaktu jadi pakar purbakala, ia membaca karya Spencer dan Comte. Pada akhirnya 1800-an dan 900-an ia menampilkan sejumlah karya yang menjelaskan teori sosiologi. Itulah tadi tokoh Lester. Saya jelaskan sedikit, kemudian saya ingin menjelaskan sedikit bahwa Johann de Vries juga termasuk tokoh seorang filsuf dari Amerika Serikat yang menjadi salah satu perintis pemikiran pragmatisme. Ia dikenal sebagai kritikus sosial tentang pendidikan yang kemudian merintis dasar keilmuannya di bidang sosiologi pendidikan. Ia lahir berulang pada tahun 1859 dan menempuh pendidikan di Baltimore. Semasa hidupnya ia bekerja sebagai profesor di bidang filsafat dan pendidikan di beberapa universitas. Kemudian Dewi berpandangan bahwa filsafat yang berdasarkan pada pengalaman nyata diselidiki secara kritis dan aktif dapat menyusun nilai-nilai maupun norma-normanya. Dewi memberikan pengaruh bagi pengembangan filsafat pendidikan, khususnya dengan pendidikan Groves yang dilandasi oleh pragmatisme dan pragmatisme. Kemudian kita lanjut ke tokoh Emil Durkheim yang lahir 15 April. Sedikit dijelaskan bahwa semasa hidupnya hidup dalam lingkungan yang dimana ilmu sosialnya belum mendapat kedudukan yang pantas. Saat itu filsafat, psikologi dan biologi masih sangat
dominan dan menjadi primadona. Sosiologi di masa itu berada dalam bayang-bayang filsafat Fosif, Auguste Comte dan Herbert Spencer. Menurut Durkheim, sosiologi sudah tak bisa lagi dipahami dalam keadaan mental murni seperti yang dipergerakan oleh Comte dan Spencer yang menetapkan dunia ide sebagai pokok-pokok persoalan. Kenapa ya? Dan kemudian mengembang sebagai konsep sosiologi yang disebutnya fakta sosial. Fakta sosial harus menjadi pokok-pokok persoalan bagi sosiologi. Nanti kita lebih tahunya, kita lanjut dulu ke Karl Mayhen, tokoh selanjutnya yang sedikit menjelaskan bahwa salah satu sosiologi pertama mendukung ide sosiologi of clown. Sosiologi dari ilmu pengetahuan, sebuah teori yang membahas bagaimana interaksi sosial dapat mempengaruhi bagaimana manusia melihat, menginterpretasikan dan membuat anggapan tentang dunia. Ya, kemudian kita lanjut ke Georgi Pani yang sedikit menjelaskan bahwa sosiologi pendidikan sebagai studi yang komprehensi tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu yang diterapkan. Bagi fans sosiologi yang dapat dikenal analisis sosiologi, dan tujuan utamanya ialah memberikan guru-guru, para peneliti atau orang lain yang menaruh perhatian akan pendidikan latihan yang serasi dengan efektif dalam sosiologi yang dapat diberikan sambungannya kepada pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya kita lanjut materi terakhir tentang paradigma sosiologi pendidikan yang terbagi 3, yaitu sosiologi fakta, definisi sosiologi, dan sosial perilakunya. Paradigma sosiologi pendidikan, fakta sosialnya sedikit yang saya ketahui, yang saya tahu, orang pertama yang menemukan fakta sosial ini adalah Durkheim, yang memiliki pokok persoalannya yang harus dipelajari dalam ilmu sosiologi. Menurut Durkheim, dapat dipahami bahwa sebagai barang sesuatu fitin yang berbeda dari dunia ide menjadi sasaran. Fakta sosial tidak dapat dipelajari dan dipahami, melainkan dipahami dengan hanya melalui kegiatan mental murni atau proses mentalnya yang disebut dengan pemikiran spekulatif untuk memahaminya. Lebih lanjut kita masuk ke definisi sosial. Sedikit kita jelaskan bahwa definisi sosial menjelaskan sedikit bahwa sosiologi sebagai suatu studi tentang tindakan sosial antara hubungan sosial yang ditemukan oleh Maxwell. Makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya, tindakan individu yang diarahkan kepada
benda mati atau objek fisik sementara tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain, bukan? Kemudian kita masuk perilaku sosial. Perilaku sosial paradigma yaitu memegang peran penting dalam pengembangan sosiologi behavior. Ternyata perilaku sosiologi dipegang penting oleh behavior. Skinner mengeritik objek tersebut. Objek studi paradigma faktor sosial ini dengan definisi sosial bersifat mistis, tidak konkret realitis. Objek studi sosiologi yang akan dikonkretif realitif adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya beyond the concept of living. Prigma perilaku sosial memutuskan perhatiannya kepada hubungan antara individu dan lingkungan, di mana lingkungan itu terdiri atas macam objek sosial bermacam-macam. Objek non sosial dapat kita jelaskan selanjutnya karena waktu dan lebih untuk mengefisiensikan waktu. Jadi mohon maaf bila ada kata yang tidak sempurna atau pembahasan bahasa saya tidak sempurna. Saya cuma belajar. Itulah tadi yang sempat saya jelaskan sedikit tentang sejarah sosiologi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.